Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita membahas atau mengomentari, mendebat video Flat Earth 101 episode 02 bisnis triliun dolar yang intinya ini soal satelit. Jadi tetap penulis pakai screenshot dan ya di video ini penulis jadi bingung. Ini bos Darling ini percaya sama NASA atau nggak percaya? Soalnya kadang dia pakai bukti dari NASA, padahal dia nganggap NASA itu bohong, terutama untuk soal satelit ini ya. Gak ngerti lah dia percaya atau tidak sama NASA. Terus ini soal GPS ya. Dia sebutkan bahwa ini kalau untuk Google Map kita itu nggak perlu pakai GPS bisa, karena dia bisa dari lokasi. Nah ini memang benar ya, lokasi itu nggak harus dari GPS, tapi kita harus ingat akurasinya. Apakah kalau pakai tower ini lokasinya bisa dalam satuan misalnya meter atau dalam satuan 3 km. Nah itu ya yang kita harus ingat itu. Gimana caranya tower bisa tahu posisi kita dalam hitungan meter? Memang ada algoritmanya, tapi kan antara tower satu dan tower lain itu tidak berteman kan ya. Kita itu pakai towernya Telkom ya Telkom do, pakai IM3 ya IM3 do, nggak pakai yang lain kan. Nah, memang bisa pakai tower juga walau kita nggak ada 3G-nya nggak ada 4G-nya ya. Kita ini cuma pakai komputer, gak ono GPS sih. Google bisa tahu lokasi kita dari mana, dari provider internetnya. Ya memang nggak perlu pakai GPS. Informasi bisa dapat dari macam-macam. Tapi kalau pingin akurat, just tahu penulis dari GPS. Aplikasi-aplikasi yang bisa membuat lokasi kita yang paling akurat sampai satuan meter itu pakai GPS, bukan pakai tower. Karena kalau pakai tower kenapa nggak dari dulu bisa akurat sekali? Kenapa kok pakai komputer bisa ada lokasinya padahal nggak pakai tower? Terus ini soal Google Map yang ya dibantu oleh drone ya, tapi ya penulis sendiri nggak tahu apakah memang kita pakai drone karena ya petanya Google kan nggak diupdate kecuali sing bayar. Terus ini soal pertanyaan mengapa antena parabola arahnya horizontal ya. Terus ini ternyata ada penjelasannya. Jadi yang di ekuator itu paling tinggi ya di sini. Ini yang paling dekat dengan ekuator, sudutnya harus lebih tinggi. Tapi kalau di jauh dari ekuator itu sudutnya malah lebih rendah. Di utara diarahkan ke selatan, di selatan diarahkan ke utara. Jadi di Australia di tempat selatannya Khatulistiwa itu diarahkan ke utara, sementara yang di utara Khatulistiwa misal di Norwegia itu diarahkan ke selatan untuk diarahkan ke satelit. Jadi itu ya jawabannya mengapa kok satelit dish itu diarahkan datar. Karena diarahkan ke satelit dan satelitnya posisinya di Khatulistiwa. Ya, ini juga ya kenapa kok satelit posisinya di Khatulistiwa ya. Terus ini soal perusahaan yang yang dikontrak untuk membuat satelit. Ya emang terbatas lah, dia ngomong nyari uang lah macam-macam yo, selama ada kebutuhan yo no pasare lah wis. Kalau soal itu wis ya hukum dagang wis normal lah, mau dipasarkan macam-macam ya wis pancen koyo ngono ya. Kayak sekarang produk satelit internet satelit dari Starlink itu kan saingan dengan internet rumahan ya yang sudah ada di Indonesia kayak Biznet, IndiHome, macam-macam kan saingan sekarang dengan Starlink. Karena Starlink bisa banter di mana-mana.
nggak butuh kabel. Terus ini cuplikan dokumen asli tentang cara kerja Global Positioning System tanpa perlu satelit. Ya dulu kan nelayan bisa tahu ya posisi ada di mana dengan bantuan bintang. Iya kan? Kalau dulu nyari posisi pakai bantuan bintang, ini juga ya rasanya pakai gitu, pakai kompas, pakai peta, itu bisa tahu kan? Hitung-hitungannya seperti itu. Cara ngitung peta juga ada sendiri. Ya itu yang dipakai sebagai acuan, mau dari bintang, mau dari lokasi yang ada di tanah dengan bantuan peta, itu seperti itu. Terus ini ngomong soal VLF, Very Low Frequency Worldwide Coverage. Katanya sistem ini tak mungkin berjalan jika buminya lengkung. Nah, dari sini kita tahu bahwa bos Starlink ini generasi muda. Dia nggak tahu ada radio SW. Radio SW ini bisa menangkap siaran dari yang jauh sekali. Di posisi di Malang bisa dengar BBC Inggris. Inggris itu di mana posisinya? Bisa dengar radio Australia. Coba deh tanya yang sudah pengalaman punya radio SW gini. Pasti kan ya dia bakal ngomong, oh iya memang bisa dengarkan BBC Inggris pada waktu-waktu tertentu yang nggak selalu sih. Kadang ada gangguan ketika ada solar flare gitu ya. Ada kejadian-kejadian lain itu jadi kemeresek nggak dengar. Tapi kalau pas cuaca bagus bisa ya denger radio dari Inggris, BBC Inggris hanya dengan modal antena yang sekecil ini ya. Done sak done paling yang 2 meter, 4 meter gitu ya. 2 meter lah, 2 meter. Pakai antena 2 meter bisa nangkap BBC Inggris. Seperti itu ya. Nah, kan ya apa mungkin pasti bumi ini datar. Ternyata ada jawabannya, yaitu kalau frekuensinya rendah, yang SW yang gelombang rendah, itu sinyalnya akan terpantul di ionosfer. Jadi ionosfer ini akan memantulkan sinyal. Jadi bisa mantul ke bumi juga, mantul gitu. Makanya kita jadi bisa dengar suara dari Inggris padahal posisinya di Indonesia, karena sinyalnya SW gelombang rendah, frekuensi rendah, gelombang panjang ya, gelombang panjang frekuensi rendah itu dia bisa mantul di ionosfer. Ini ya yang penting. Jadi perhatikan kata-kata very low frekuensi, frekuensi rendah, gelombang panjang. Jadi karena gelombangnya panjang, karena frekuensinya rendah, dia bisa mantul di ionosfer. Nah, tapi ya yang UHF itu nggak bisa. UHF nggak bisa ya. Nah, ini juga ada contoh peta coverage dari sinyal HP. Nah, kalau katanya pakai tower aja cukup, kenapa kok sinyalnya ini terbatas ya? Yang di Jawa kayaknya penuh, yang di luar kok kayak enggak ono. Ini pakai IM3, kita pakai lihat Telkomsel. Roto akeh, tapi tetap yang di pegunungan ini kok gak ono. Nah, ini kenapa kok bisa yang pedalaman gini kok nggak ada sinyal? Ya jawabannya ya ini UHF itu tidak terrefleksi oleh ionosfer. Dan bahkan ya juga sebelumnya penulis juga sudah bahas ya yang 5G ya. Nah, ini juga soal bandwidth. Ya soal ini hubungannya dengan teknologi WiFi cuma 20 meter. Ya walau juga bisa sih
1 kilo itu wis rodok meksa. Kalau yang sekarang teknologi apa jenenge WiMAX itu bisa 5 km, 10 atau 30 km. 4G ini 3 km, walau ya mesti ini 30 km. Microwave ya ini lebih panjang ya, 60 GHz ini cuma 400 meter. Yang 70-80 ini 3 km. Kenapa kok yang 60 GHz ini kok cuma 400 meter? Nah, ini jawabannya adalah di kasus kesehatannya itu ya. Kasus kesehatannya 5G ya. 5G itu bekerja pada frekuensi 60 GHz. Sengaja dipilih frekuensi ini karena pada saat sinyal ini ya, dia tidak akan bisa jarak jauh sehingga interferensinya itu minim. Interferensi minim artinya bandwidth itu bisa besar. Jadi karena jarak itu pasti pendek, maka stasiun yang lain itu tidak akan saling mengganggu. Orang itu jadi bisa kencang bandwidthnya. Nah, kebetulan frekuensi tersebut merupakan frekuensi di mana oksigen akan dipengaruhi oleh sinyalnya. Jadi 5G itu akan mempengaruhi oksigen. Nah, ini terus jadi perdebatan soal kesehatan lah ya. Tapi ya untuk tahu saja lah. Ini ada resonansi frekuensi penyerapannya ya. Jadi yang ini H2O di 22 GHz terserap oleh air itu jadi bereaksi menghalangi sinyalnya. Menghalangi ya artinya airnya bakal bereaksi juga. Terus di 60 GHz ini O2, 118 juga O2, 183 ini H2O. Jadi ini penyerapan cahayanya, dan sengaja rupanya teknologi sekarang nyari yang penyerapannya kuat sehingga bisa tinggi bandwidthnya. Ini juga sudah ada penelitian, silahkan cari sendiri ya. Ini judulnya. Wah, iklan ya wis terus. Nah, ini juga penulis sertakan karena kok dia ini percaya NASA atau enggak sih. Dia ini menganggap NASA itu sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya atau yang enggak boleh dipercaya. Ini yang jadi pertanyaan, karena di video-video lain dia pakai datanya NASA juga. Kalau foto-foto wah dianggap palsu semua gitu ya. Ya wis lah. Terus ini ada soal orbit. Mengapa kok gini gitu loh. Raket NASA tak pernah terbang vertikal. Ini dipakai sebagai alasan. Nah, entah dia percaya NASA atau enggak, kita pakai informasi yang ada dulu. Mengapa roket itu tidak terbang langsung tegak? Ini ya pertanyaan. Roket trajektori, mengapa tidak langsung tegak lurus ya? Jawaban pendeknya adalah ngirit bensin, ngirit bahan bakar. Jadi terus ya ada penjelasan panjangnya, tapi intinya itu ya. Jadi orbitnya itu makanya gini, seret terus muter dulu. Terus makin lama makin kencang modelnya, jadi kayak gini terus melenceng gitu ya. Jadi modelnya kayak ketapel gitu. Gaya gravitasinya dimanfaatkan untuk bisa nanti melepas dari orbit bumi dengan ya tenaga sekecil mungkin. Ini juga trajektorinya. Ono hitung-hitungane mbuh ya apa. Di sini juga ada penjelasannya adalah kalau misalnya tegak lurus ini bisa tidak akan lari ke orbit, tapi akan lambat laun jatuh ke bumi, kecuali bisa mencapai kecepatan yang sangat tinggi sekali, bisa lepas dari gravitasi bumi. Jadi ini ya alasannya mengapa kok jalur penerbangan dari pesawat luar angkasa itu selalu muter mengikuti orbit dulu. Jadi biar bisa lepas dari orbit dengan listrik dengan bahan bakar yang sehemat mungkin.
Terus balik lagi. Nah, ini soal Tesla. Free energi Tesla. Wis entek ya. Nah, soal ini ya perlu jadi catatan bahwa energi yang dipakai oleh Tesla itu nggak pakai energi yang namanya elektromagnetik, bukan pakai itu. Energi yang dipakai oleh Tesla itu adalah aether. Dan sifat aether itu adalah bisa menembus bumi, bisa menembus tanah. Jadi energi yang dia pergunakan ini bisa menembus kedalaman, bisa menembus bumi. Makanya teknologi Tesla ini juga dimanfaatkan. Sebenarnya penulis ingin menunjukkan bukti bahwa teknologi ini ada. Namanya adalah EH antena. EH antena ini punya keistimewaan apa ya? Sumbernya di Universitas Pajajaran ya. Enggak. EH antena ini dia punya sifat istimewa yaitu menangkap sinyal baik dari gelombang elektromagnetik biasa maupun yang bukan elektromagnetik. Jadi ada yang hertzian, ada yang non hertzian. Apa ya istilahnya, kalau ada core enggak core radiation. Nah ini ya penjelasannya ya. Penjelasannya EH antena itu menghasilkan baik gelombang konvensional maupun core radiation. Jadi misal sama-sama pirolis anggap baik 20 MHz ya. Ini EH antena itu bisa 20 MHz konvensional dan 20 MHz core radiation. Core radiation ini merupakan energi yang bisa lebih mudah menangkap, bisa lebih mudah menembus bumi, menembus tembok, menembus beton, macam-macam. Dan yang dilakukan Tesla ini energinya bisa langsung mencapai ke belahan bumi baliknya gitu ya, kalau omongan Tesla dalam waktu 8 detik atau apa. Jadi dia pernah ngomong komunikasi instan dengan ya hanya satu antena bisa ke seluruh bumi. Nah ini karena dia memanfaatkan aether ya, salah satunya juga adalah core radiation. Jadi core radiation ini ada antena khususnya, tapi EH antena ini bisa nangkep keduanya, bisa nangkep yang konvensional maupun core radiation. Tapi untuk jadi pemancar rasanya enggak ya. Kalau untuk pemancar perlu ada sendiri. EH antena dapat berkomunikasi satu sama lain. EH antena dapat berkomunikasi dengan keduanya. Jadi adanya core radiation dapat mendobel spektrum frekuensinya karena ya sama-sama 20 MHz tapi tidak saling mengganggu sinyalnya. Jadi seperti ini ya untuk konsepnya. Jadi kalau memang ya ada antena atau komunikasi yang bisa mencapai lebih jauh, maka itu pakai metode core radiation. Tapi seperti penjelasan sebelumnya, mainan teknologi ether itu resikonya besar, terutama ke lingkungan, karena sepertinya bumi ini, alam ini sangat terpengaruh oleh energi yang dari ether ini. Jadi kalau kita mainan ether, efeknya ya bisa ke cuaca, ke kesehatan, ke macam-macam. Makanya untuk mendesainnya kita harus benar-benar hati-hati. Ingat ya, ingat. Peneliti dari energi ini ada yang kalau sukses dia bisa sehat, sangat sehat sampai meninggalnya itu di umur sangat tua, seperti Nikola Tesla yang dia itu buat namanya elektrosauna Nikola Tesla.
Nah, ini ada electrical sauna. Nah, ini sauna ya. Jadi ketika alatnya itu sudah bekerja di frekuensi sangat tinggi ya, listrik putus-putus frekuensi megahertz tanpa menghasilkan spark, ini rasanya jadi shooting cooling effect. Jadi bila sebelumnya itu rasanya kayak kebakar, nah ketika sudah frekuensi tinggi jadi menenangkan. Nah, ini yang jadi dasarnya extinguisher-nya penulis. Nah, kita juga bisa tahu bahwa Nikola Tesla itu meninggal di umur 80 berapa gitu ya, termasuk orang yang sangat sehat. Tapi ada juga peneliti lain yang kena kanker, kena sakit jantung, kena apa ya, ya penyakit-penyakit yang mungkin nggak ada hubungannya, tapi efek negatif dari energi yang buruk yang penulis sebut mil energi itu ya salah satunya ya kanker, ya darah tinggi, ya sakit jantung. Karena apa? Karena energi mil itu sifatnya merusak. Jadi kalau kanker, kita pernah dengar cerita kanker ini dari organ akumulator, ada cerita kanker walau disebut sebagai terapi, orangnya yang hasil kena terapi jadi kena gangguan jiwa ya, pakai organ akumulator ini dipakai terapi kanker jadi kena gangguan jiwa. Juga ada yang dari Cloudbuster yang ternyata bisa mengalami instan kankernya, di sih gak nemu. Tapi intinya ya mainan energi ini harus sangat hati-hati mainan energi ini. Kalau benar akan jadi sesuatu yang menyehatkan, membuat lingkungan itu baik, nggak ada tornado, nggak ada bencana alam, banyak burung liar, tumbuhan tumbuh subur. Kalau misalnya salah, itu resikonya kanker, sakit jantung dan lain-lain ya. Karena ya contohnya saja lah yang kalau kita bandingkan semenit dan organoid atau alat male dan female, es itu bisa tetap beku di suhu ruangan, artinya darah itu bakal mudah beku. Sebaliknya air itu sulit beku di dalam kulkas, artinya darah itu jadi lebih cair walau makan lemak, makan opo gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mainan ini sangat mempengaruhi kesehatan, jadi wajib sekali harus hati-hati. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.